Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمكم الله. Walhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata pada malam yang berbahagia ini di tempat yang mubarakah ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di dalam majelis yang mulia ini, yang merupakan majelis zikir yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga. Oleh karena itu, alhamdulillah, semata-mata dengan izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pemahaman dan sekaligus pengamalan dari apa yang kita dapatkan di dalam keterangan para a'immah, para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dalam hal ini, kitab yang kita bacakan, kitab kecil yang ditulis salah seorang ulama Ahlus Sunnah yang masih hidup di zaman sekarang, yang berkediaman di Madinah Al-Munawwarah, Syekhana Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah ta'ala. Di dalam keterangan beliau kepada kaum muslimin yang berada di negeri kufar, yaitu di Amerika Serikat, di mana beliau menjelaskan tentang atharul ibadat fi hayatul muslim, pengaruh ibadah di dalam kehidupan seorang muslim. Kita telah menyebutkan tentang syarat diterimanya ibadah yang ditegakkan oleh setiap hamba Allah di muka bumi ini, yaitu dua syarat mutlak yang terkandung di dalam dua kalimat syahadatain. Syahada la ilaha illallah, yaitu syarat al-ikhlas di dalam menegakkan ibadah tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat yang terkandung di dalam syahada anna Muhammadar Rasulullah, bahwa segala ibadah yang kita lakukan harus di atas bimbingan contoh dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dan juga dari para sahabat-sahabatnya salafus saleh. Maka barang siapa yang beramal dengan tanpa ikhlas, maka amalan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan
dijadikan sebagai debu yang berterbangan. Sebagaimana telah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Kami datang menghadapi amalan-amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Yakni karena amalan ini mengandung syirikan, adamul ikhlas, tidak mengikhlaskan, tidak memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula barang siapa yang beramal, beribadah ikhlas karena Allah, tidak mengandung kesyirikan sedikit pun, akan tetapi dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi para sahabat-sahabatnya di dalam amalan ibadah tersebut, maka nilai keikhlasan tersebut tidak bermanfaat dan amalan itu pun akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai mana dalil yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengadakan suatu amalan tidak ada tuntunan dari kami, maka tertolak. Dan siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka juga tertolak. Nah, baik dia yang pertama kali yang mengadakannya atau dia mencontoh yang lainnya, tetapi semuanya tidak memiliki tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya itu tertolak. Simpulannya bahwa amalan apa saja, ibadah apa saja di muka bumi ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengandung dua syarat mutlak. Yang kedua itu terdapat di dalam persaksian kita syahadatain alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi yang hak semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya yang wajib kita mengikutinya. Nah, kemudian berkata Syekh hafizahullah taala, wa qala alaihi salatu wassalam, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Di dalam riwayat wa kulla dhalalatin finnar, dari hadis sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Imam Abu Dawud dan demikian pula Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka solusinya adalah hendaklah kalian, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin, yaitu para sahabat khulafa ar-rasyidin. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, gigit kuat-kuat, jangan lepaskan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan, karena setiap perkara baru bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan di dalam riwayat yang sahih,
setiap kesesatan itu di dalam neraka. Nah, hadis ini sangat jelas berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mesti kita akan menyaksikan perselisihan yang banyak, dan ini adalah sunnatullah. Nah, dan ini adalah sunnatullah, takdir Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah. Secara umum bahwa perselisihan itu mesti terjadi. Tetapi syariat Allah Subhanahu wa taala melarang perselisihan tersebut. Inilah yang disebut dengan takdir kauniyah dan bukan takdir syar'iyah. Karena takdir Allah terbagi dua. Takdir yang umum kauniyah dan takdir syar'iyah yang khusus. Yang umum adalah segala sesuatu yang terjadi, baik yang jelek ataupun yang buruk. Itu adalah ketentuan takdir dari Allah. Adapun yang khusus takdir syar'iyah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maka perselisihan adalah dibenci oleh Allah, tetapi itu adalah takdir yang Allah telah tetapkan. Akan tetapi secara syariat kita dilarang untuk menempuh segala sebab-sebab yang mendatangkan perselisihan, perpecahan. Tetapi sebaliknya, kita harus menempuh segala sebab yang mendatangkan persatuan, kemaslahatan. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan tentang takdir Allah yang kauniyah, bahwa perselisihan itu suatu pasti terjadi. Nah, dan solusinya adalah berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan lepaskan gigit dengan geraham kalian. Dan kemudian setelah itu Rasulullah memperingatkan dari perkara-perkara yang baru, yang pasti pula akan muncul. Muhdatsatul umur, yang itu adalah bid'ah, dan bid'ah adalah sesat, dan kesesatan adalah di dalam neraka. Nah, jadi ada dua solusi yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada kita ketika kita menyaksikan perselisihan-perselisihan yang banyak. Dan tidak perlu bingung ketika kalian berpegang teguh dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Sebagaimana beliau menyatakan, lan tadhillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Kalian tidak akan tersesat setelah keduanya. Kalian berpegang teguh dengannya, Al-Quran dan sunnahnya beliau alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Nah, yang pertama, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Jangan lemas, jangan lembek di dalam menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tamassaku biha, berpegang teguh, adlu, gigit. Jadi semakin ditekankan oleh Rasulullah, berpegang teguh kemudian gigit dengan geraham kalian. Maknanya adalah bersifat teguhlah di atas sunnah tersebut. Jangan bersifat lemah di dalam memegang sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan di dalam hadis yang lain dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang panjang di dalam Sahih Muslim, di akhir hadis ketika Rasulullah menyebutkan perpecahan-perpecahan, maka sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman meminta kepada Rasulullah wasiat, kalau aku mendapati zaman yang jelek tersebut, perselisihan dan munculnya para dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Nah, jadi ada dai memang di dalam Islam, tetapi mengajak kepada pintu-pintu neraka. Ini hadis sahih di dalam riwayat Muslim.
dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Nah, maka Rasulullah memberikan wasiat, kalau engkau temui kondisi dan zaman yang seperti itu, maka berpegang teguhlah dengan sunnahku, sekalipun engkau harus menggigit akar pohon, hatta yudrikakal maut, hingga kematian menjemputmu, hendaklah engkau senantiasa berpegang dan menggigit akar pohon tersebut. Nah, demikian Rasulullah mewasiatkan kepada sahabatnya radhiyallahu taala anhu, yaitu kita harus bersikap teguh di dalam sunnah Rasulullah dan tidak lembek di dalam berpegang teguh dengannya, sehingga dengan mudah kita lepaskan. Akan tetapi memang konsekuensi yang harus kita hadapi, yaitu berat, sangat berat, yang Rasulullah SAW mengumpamakan di dalam hadis yang lain, kaqadhi 'alal jamr, seperti memegang bara api. yakni pada kondisi zaman yang seperti itu, kerusakan yang terjadi di tengah-tengah umat, munculnya dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka, sebagaimana di zaman kita sekarang yang kita persaksikan sadaqah Rasulullah dan alangkah benarnya apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Nah, sangat sedikit untuk di Indonesia ini dai yang mengajak kepada al-haq, kepada kebenaran yang sesungguhnya, tetapi kebanyakannya apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Lebih banyak dai yang mengajak kepada abatil, kebatilan-kebatilan, karena dia selalu menafsirkan Al-Quran hadis dengan akalnya, dengan perasaannya, atau ta'assub dengan guru-gurunya, fanatisme, taklid buta dengan para guru-guru atau para wali-walinya. Sehingga benarlah apa yang diucapkan oleh Rasulullah, bahwa kebanyakan nanti di akhir zaman para dai itu mengajak kepada pintu-pintu neraka, dan sedikit dari mereka yang menyeru kepada al-haq. Nah, inilah kenyataan yang terjadi di tengah-tengah umatul Islam di zaman sekarang ini, dan di zaman-zaman yang akan datang semakin parah, semakin rusak. Nah, maka sekali lagi, solusi yang pertama, wajibnya kita teguh di atas sunnah tersebut, istiqamah. Jangan lemah di dalam memegang sunnah tersebut. Nah, yang kedua, lawan daripada sunnah itu, hati-hati engkau dari perkara-perkara bid'ah. Ini juga adalah merupakan sunnatullah, menyebarnya bid'ah di seluruh sisi kehidupan umatul Islam. Nah, baik khususnya dalam perkara ibadah atau dalam perkara dunia, dari budaya dan adat istiadat yang melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini adalah muhdatsatul umur. Hati-hati kalian, kata Rasulullah, jangan kalian terjatuh di dalamnya, karena berakhir dengan neraka, akan berakhir dengan neraka. Naam, sekali lagi ikhwani fillah azakumullah, apa yang disebutkan oleh para ulama dari syarat diterimanya ibadah, yaitu harus ikhlas, dan menjauhi segala lawannya ikhlas adalah syirik. Adalah syirik, yaitu memperserikatkan Allah dalam beribadah, dalam segala jenis ibadah, atau berniat riya, ujub atau sum'ah dalam beribadah. Semua itu adalah syirkun, lawan daripada ikhlas. Dan yang kedua adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah. Lawannya sunnah Rasulullah adalah bid'ah, adalah bid'ah. Nah, maka
yang melakukan bid'ah akan tertolak amalannya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah seiringnya adillah, dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis dengan hadis yang lainnya saling menguatkan. Naam, demikian pula pada hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang dikenal dengan iftiraqul ummah, hadis tentang perpecahan umat, yang Rasulullah menyatakan bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu. Siapa yang satu ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh denganku dan dengan sunnahnya para sahabatku. Nah, jadi ini mizan, timbangannya, ukurannya, ibadah, amalan yang akan diterima adalah yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Selain dari itu, maka dia masuk ke dalam iftiraq, masuk kepada perpecahan yang 72 golongan tadi yang harus melalui proses neraka. Naam, karena mereka membuat perpecahan di dalam tubuh Islam. Karena sebab mereka membuat perpecahan di dalam tubuh Islam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpecahan yang mereka buat pertama adalah yang tertingginya perbuatan syirik yang berlawanan dengan ikhlas. Yang keduanya adalah setelah syirik adalah bid'ah, karena dia menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan dua sebab utama yang hingga mereka masuk ke dalam neraka dan menjadi firqah yang 72 golongan tersebut. Nah, kemudian setelah itu perpecahan-perpecahan yang lainnya, penyimpangan-penyimpangan syar'iyah yang lainnya. Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari semua sebab perpecahan dan perselisihan. Mereka lah satu golongan yang dimaksudkan Rasulullah al-Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, at-Taifah al-Mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, orang-orang atau golongan yang bersungguh-sungguh di dalam memegang teguh sunnahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Naam. Demikian pula ikhwani fid din azzakumullah. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, la yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Wa qala rahimahullah, man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah, lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Kata Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah di Madinah Al-Munawwarah, mazhab yang kedua dari 4 mazhab yang dikenal di dalam fiqhiyah, mazhab fiqhi. Imam Malik adalah yang kedua setelah Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala menyatakan, guru Imam Syafi'i rahimahullah, la yasluha akhir hadhil ummah, akhir umat ini tidak akan baik
umat yang terakhir ini tidak akan baik illa bima saluha bihi awwaluha, kecuali mereka merujuk kembali kepada apa yang menyebabkan baiknya umat yang pertama. Siapa umat yang pertama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi kalau akhir umat ini mau baik, ikuti apa yang telah diraih oleh umat yang terdahulu yang pertama. Bagaimana mereka itu baik? Yaitu dengan memurnikan ibadah dengan ikhlas, dengan berpegang teguh dengan sunnah, kepada sunnah Rasulullah, para sahabatnya. Tidak membuat kesyirikan, tidak membuat bid'ah, tidak membuat mukhalafat, penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Nah, kemudian Imam Malik menyatakan, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah. Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam, lalu dia melihat bahwa bid'ah itu adalah bid'ah yang baik. Nah, ini bantahan terhadap orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Imam Malik membantah bahwa barang siapa yang menyangka di dalam Islam itu ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, faqad za'ama, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khanar risalah, sebagai orang yang berkhianat terhadap risalah kerasulan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah Rasulullah berkhianat? Tidak mungkin. Barang siapa yang menyatakan Rasulullah berkhianat, maka ini keluar dari Islam, bukan muslim. Bukan muslim. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yaitu dalam suratul Maidah pada ayat ketiga akhir Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an yang turun kepada Rasulullah, kemudian setelah itu beliau meninggal dunia di Hajjatul Wada. Nah, pada hari ini aku sempurnakan pada kalian agama kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho Islam itu menjadi agamamu. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurna dan diridhoi oleh Allah. Dan aku sempurnakan nikmatku pada kalian. Nah, kemudian setelah turun ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Artinya sudah sempurna. Sudah disampaikan seluruhnya oleh beliau. Amanah, risalah kenabian, kerasulannya. Tidak ada yang disembunyikan. Sempurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Harus tepat pada proporsinya. Sesuatu yang sempurna kalau ditambah akan hilang kesempurnaannya, atau dikurangi akan hilang pula kesempurnaannya. Berarti dia harus dijalankan sesuai apa yang ada yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah tidak mungkin meninggal dunia kalau memang agama ini belum sempurna. Sehingga Allah menurunkan ayat ini yang paling terakhir. Tidak ada lagi ayat setelahnya. Dan ayat ini turun di tempat dan di musim yang mubarakah, yang diberkahi oleh Allah. Di musim haji di Makkah Al-Mukarramah, pada Hajjatul Wada'nya, hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah haji beliau kembali ke Madinah. Kemudian turun ayat ini. Meninggallah Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Sampai-sampai orang musyrikin di zamannya Umar bin Khattab datang kepada beliau dan menyatakan, wahai Umar, ada satu ayat pada kalian, seandainya turun pada kami, kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari rayanya kami. Karena mereka tahu keutamaan ayat tersebut. Sehingga Umar mengetahui bahwa yang dimaksudkan oleh mereka adalah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, yaitu Al-Maidah ayat yang ketiga itu. Nah, orang musyrikin pun mengakui keutamaannya, padahal mereka musyrik. Yang mereka tahu bahwa sudah sempurna agama kalian, tidak butuh penambahan pengurangan.
Kalau turun pada kami akan jadikan sebagai hari raya. Nah, maka kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, sungguh orang yang mengatakan ada bid'ah di dalam Islam, bid'ah yang baik, itu sama dengan dia menuduh Rasulullah berkhianat, mengkhianati firman Allah, al-yauma akmaltu, karena agama ini sudah sempurna. Ternyata masih ada yang belum disampaikan oleh Rasulullah karena harus ditambah dengan bid'ah. Nah, kemudian beliau melanjutkan ucapannya, "Fama lam yakun yauma idzin dinan," kata Imam Malik, maka apa-apa yang hari tersebut di zamannya Rasulullah, para sahabat, tidak dianggap sebagai suatu agama, maka mustahil pada hari ini, di zaman akhir-akhir ini, kita menganggapnya sebagai satu agama. Itu mustahil, kata Imam Malik. Nah, subhanallah, kalau Imam Malik hidup di zaman sekarang, maka beliau akan menyaksikan tambahan-tambahan bid'ah yang sangat banyak dalam segala sisi kehidupan kaum muslimin. Nah, yang semua itu bukan agama, tetapi dijadikan sebagai agama. Terlalu banyak kita bisa mencontohkan. Nah, peringatan Allah menurunkan Al-Quran kurang lebih 23 tahun. Dan yang terakhir adalah ayat ini. Tidak pernah satupun para sahabat Rasulullah memperingati turunnya Al-Quran. Tidak ada di dalam Islam hingga meninggalnya sahabat yang paling terakhir, sampai pun para tabi'in, sampai pun tabi'in, bahkan mazhab yang 4 dalam ilmu fikih, tidak ada seorang pun dari mereka yang merayakan tentang turunnya Al-Quran. Nah, kalau mau dirayakan turunnya Al-Quran, paling pantas dirayakan adalah hari di mana turunnya surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Karena musyrikin telah datang kepada Umar, seandainya turun pada kami akan jadikan itu sebagai hari raya. Tapi Umar tidak menjadikannya sebagai hari raya. Umar bin Khattab. Mengapa kaum muslimin di zaman sekarang menjadikannya itu sebagai agama? Yang kata Imam Malik, tidak mungkin itu sebagai agama, di mana umat terdahulu Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai atba'ut tabi'in, atba'ul taba', di bawahnya dan seterusnya para imam-imam Ahlus Sunnah, tidak ada seorang pun yang merayakannya. Nah, belum lagi ditambah dengan penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak, bertepuk tangan, campur baurnya perempuan lelaki, menghias-hiasi suaranya sehingga dijadikan para penonton bertepuk tangan dan berteriak Allahu Akbar, Subhanallah. Yang tidak ada contoh sama sekali dari para salafus saleh. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang lain. Akan tetapi demikianlah yang disebutkan oleh Rasulullah. Akan datang muncul para dai kemudian menyatakan ada dalilnya. Barang siapa yang merayakan ini, maka pahalanya, barang siapa yang membawa 1 biji telur, pahalanya 1 juta. Kalau 10 telur, 10 kali 1 juta. Mencari dalil yang sama sekali tidak sesuai dengan pendalilan tersebut. La haula wala quwata illa billah. Dan kiaslah contoh-contoh yang lainnya. Kiaskanlah kepada contoh-contoh yang lainnya yang terlalu banyak. Kata Imam Malik, kalau mau dibantah silakan bantah Imam Malik rahimahullah, jangan membantah saya. Saya hanya menukil dari perkataan Imam Malik rahimahullah. Kalau ingin sumber yang otentik, kembali ke kitab-kitabnya para ulama,
yang menukil. Di antaranya adalah kitab Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala di dalam 2 jilid kitabnya Al-I'tisam, menyebutkan menukil pernyataan Imam Malik ini. Dan banyak lagi ucapan-ucapan imam yang lainnya yang semakna dengan apa yang disebutkan oleh Imam Malik. Nah, akan tetapi demikianlah kaum muslimin, mereka meninggalkan tokoh-tokoh Islam yang pantas diikuti dan mengambil tokoh-tokoh Islam yang tidak jelas. Tidak jelas sejarah biografinya di dalam menuntut ilmu, guru-gurunya, murid-muridnya tidak jelas. Itu yang diambil. Akhirnya pantas terjadi keanehan-keanehan karena mengambil panutan kepada yang tidak jelas. Ini sumber malapetaka. Tidak keluar dari 2. Menjadikan suri toladan yang tidak pantas, yang tidak jelas. Kemudian yang kedua, mengambil sumber-sumber yang tidak jelas pula, referensi yang tidak jelas. Maka akan terjadi keanehan-keanehan karena memang dasarnya referensinya sudah keliru. Memang dasarnya rujukan panutannya sudah keliru. Mesti dia akan keliru pula. Nah, coba membaca kitabnya Sayyid Qutb. Di zaman sekarang kaum muslimun, anak-anak muda, para mahasiswa, para pelajar sangat getol dan senang terhadap kitab-kitabnya Sayyid Qutb Hasan al-Banna, sampai-sampai digelari mujahid, syahid, mati syahid, dijamin surga. La ilaha illallah. Siapa yang menjamin surga? Nah, kalau syahid itu dijamin surga, berarti kalau kita katakan syahid berarti dia dijamin surga. Tidak ada yang dijamin surga setelah apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Yang lainnya tidak ada jaminan surga. Hanya Allah yang tahu surga atau neraka. Nah, ini membaca kitab-kitab Sayyid Qutb, akhirnya muncul keyakinan wahdatul wujud, bahwa Allah bisa menyatu dengan hamba, dengan makhluk. Mencela tokoh-tokoh Islam, bahkan mencela Nabi Musa alaihissalam, dikatakan pengecut, penakut. Sayyid Qutb. Nah, akhirnya kaum muslimin berani untuk berbicara, menjelekkan tokoh-tokoh Islam salafus saleh karena membaca sumber-sumber yang sesat seperti ini. Nah, yang terkenal kitabnya Sayyid Qutb adalah tafsirnya. Tafsir apa namanya? Fi Dhilalil Quran. Yang lebih tepat untuk dikatakan fi Idlalil Quran. Kalau fi Idlalil Quran artinya di dalam naungan Al-Quran. Kalau fi Idlalil Quran di dalam penyesatan Al-Quran. Nah, karena mengajarkan akidah hululiyah, mencela Nabi, mencela tokoh-tokoh Islam, mencela ulama Ahlus Sunnah, bahwa mereka ini kolot, mengajarkan fikih terus, akidah terus. Coba ajarkan bagaimana cara berwawasan bernegara Islam. Nah, ini muncullah dengan membaca kitab ini, muncul golongan-golongan Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin dan lain-lainnya yang pemikirannya hanya wawasan-wawasan. Coba lihat, kalau khutbah Jumat, kalau tulis buletin, tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis. Yang ada apa? Amerika, Inggris, ekonomi, politik. Subhanallah. Khutbah Jumat dibahas tentang politik, ekonomi. Padahal Rasulullah SAW melarang. Khutbah Jumat itu sampaikan kepada kaum muslimin takwa, wasiat untuk bertakwa, untuk mengingat kematian.
Anjurkan mereka beramal dengan amalan saleh. Ancam mereka dengan neraka, dengan bahayanya amalan-amalan maksiat. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam khutbah Jumat. Tidak boleh menyampaikan selain dari itu. Ini kadang khutbah Jumat yang disampaikan politik dari awal sampai akhirnya. Tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis. Makanya ini sama dengan koran, bukan Quran tapi koran. Nasallallahu salamul afiyah. Coba kalau kalian kembali kepada tokoh yang benar dari tokoh-tokoh Islam, para sahabat, para imam, okelah, sahabat terlalu jauh. Para imam Ahlus Sunnah, Imam Bukhari, Muslim, contohnya. Kalian semua kaum muslimin menyepakati Imam Bukhari, Muslim. Setelah Al-Quran, hadis, kekuatannya hadis Bukhari, Muslim. Sekarang kita bertanya, adakah Imam Bukhari, Imam Muslim berkhutbah membahas tentang politik atau ekonomi? Adakah Imam Bukhari, Imam Muslim menganjurkan kaum muslimin untuk meninggalkan mempelajari tafsir Al-Quran, akidah, tauhid, dan kembali kepada wawasan bagaimana mendirikan khilafah Islamiyah? Itu persoalan yang terakhir. Tapi Imam Bukhari, Imam Muslim di dalam kitab sahihnya pertama kali menetapkan Kitabul Iman, Kitabul Tauhid. Nah, tidak ada Kitabul Khilafah. Ya, itu yang terakhir. Coba ikuti, kalau kalian mau mengikuti para imam, para salafus soleh, urutan-urutan dakwah mereka, maka kalian pasti akan mendapatkan jalan yang benar. Karena itu mereka ambil dari guru mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya baca langsung ketika pimpinannya didatangi, Taqiyuddin, didatangi oleh muridnya, sebagian muridnya. Tidakkah para pemuda Islam kita ajarkan tafsir di masjid-masjid? Jawabannya, itu kampungan. La ilaha illallah. Mengajarkan tafsir di masjid-masjid kampungan, keterbelakangan, menghabiskan waktu para pemuda. Ini jawaban langsung tertulis. Nah, yang mau silahkan datang, saya bukakan referensinya. Jawabannya demikian. Kenapa? Karena bukan zamannya. Zaman sekarang wajib mengajarkan para pemuda wawasan Islam. Sekali ada pun fikih, akidah, nanti mereka belajar sendiri. Coba kita lihat cara sholatnya. Ini dai yang setiap hari mungkin naik di mimbar berceramah. Suatu hari kita dapatkan sholat bersama di masjid bersama saya dan teman-teman. Salah di dalam sholatnya, tidak tahu sujud sahwi, bahkan meninggalkan sujud sahwi, padahal dia meninggalkan kewajiban sholat. Didatangi, nasihati, kenapa antum tidak sujud sahwi? Tidak tahu katanya. Akhirnya tidak sujud sahwi. Subhanallah, antum biasa kita dengarkan ceramah di mimbar, terlalu tinggi ceramahnya, menjelaskan tentang negara Islam, khilafah Islamiyah, menjelaskan tentang permasalahan yang terkait dengan maslahat umat, keamanan, kerusakan. Tetapi dalam perkara sujud sahwi, perkara ringan yang seperti ini, tidak tahu. Karena memang metodenya itu perkara yang tidak penting. Itu bisa dibaca sendiri. Yang penting adalah bagaimana memahami wawasan Islamiyah, dunia Islam. Kalau engkau masuk di liang lahat, Allah tidak akan bertanya kamu tentang Amerika, tentang politik ekonomi. Demi Allah, Allah tidak tanya kamu. Yang engkau ditanya adalah tentang perkara akidah.
Engkau ditanya tentang perkara mengikuti sunnahnya Rasulullah. Engkau akan ditanya tentang amalan solehmu. Nah, tetapi engkau sudah terlalu jauh. Nah, jadi ini sebabnya karena keliru di dalam mengambil panutan dan keliru di dalam membaca referensi. Ini intinya. Sehingga terjadi keanehan-keanehan dalam segala sisi kehidupan kaum muslimin yang hanya Allah tempat mengadu dan hanya Allah yang mengetahui kerusakan-kerusakannya. Kita hanya mampu berdoa dan bersabar dengan dakwah sekalipun harus sedikit yang mengikutinya. Karena jumlah yang banyak bukanlah sama sekali ukuran kebenaran. Karena Allah, demikian pula Rasulnya, menyebutkan di dalam nusus nas-nas yang jelas, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia, justru akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Menunjukkan bahwa jumlah mayoritas bukan ukuran kebenaran. Demikian pula Rasulullah menyatakan, ada nabi yang laisa ma'ahu illa ahad wa laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ada yang dua tiga orang. Nah, apakah nabi ketika tidak ada pengikutnya dikatakan salah? La, tidak mungkin nabi itu salah. Nabi itu diutus oleh Allah membawa kebenaran. Tapi ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Nah, dan kita lihat yang paling masyhur, Nabi Nuh alaihissalam, yang Allah kekalkan di dalam Al-Quran. Berapa pengikutnya Nabi Nuh? Kurang lebih 80 orang. Berapa tahun beliau berdakwah? 950 tahun. Cuman 80 orang. Bahkan anaknya sendiri kafir. Ini semua bahwa ukuran kebenaran sama sekali tidak diukur dengan jumlah mayoritas. Kebenaran yang mengukur kebenaran dengan jumlah mayoritas adalah siapa? Para elit politik. Nah, kalau orang-orang politik, mengukur kebenaran itu dengan apa? Dengan jumlah. Iya. Kalau jumlahnya sedikit, tidak akan mungkin naik, ya, menjadi pemimpin. Menunjukkan bahwa ukuran kebenarannya adalah jumlah yang banyak. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waktu Isya. Nah, baik. Kita cukupkan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Lebih kurang saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan yang benar semata-mata dari Allah, yang salah adalah dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.